Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boykot Trans 7. Itu tagar sedang rame di media sosial gara-gara eh, salah satu program dari Trans 7 itu menyinyir kebiasaan para santri menghormati gurunya, menghormati kiainya. Salah satu eh, yang dibahas atau yang dinyinyirin oleh program itu jalan, jadi ada santri yang mengantri untuk cium tangan kiainya, mengantri dengan cara jalan bebek gitu, kayak jalan bebek gitu. Menurut saya itu sebetulnya ada budaya atau kebiasaan para santri atau cara para santri untuk menghormati, untuk memuliakan gurunya. Dan ya sebetulnya tidak perlu juga, bukan tidak perlu, tidak harus juga jalan bebek. Biasanya kan dengan membungkuk juga itu salah satu cara untuk menghormati guru kita, guru para santri, para kiai gitu. Nah, kebiasaan itulah yang dinyinyirin. Padahal ya menurut saya wajar-wajar saja gitu. Seorang murid, seorang santri memuliakan, menghormati sosok yang telah memberikan dia ilmu, yang telah mendidik dia, yang telah mengurus dia, yang telah memperhatikan eh, perilakunya. Ya wajar saja gitu. Itu sangat-sangat wajar, sangat lazim di pondok pesantren. Walaupun saya belum belum pernah melihat secara langsung di pondok pesantren sekitar sekitar tempat tinggal saya yang sampai jalan bebek gitu. Kalau biasanya cukup membungkuk saja gitu. Kalau jalan lewat membungkuk. Itu kalau di Jawa Barat, khususnya di daerah Bandung, tradisi atau cara membungkuk itu bukan hanya di pesantren, tetapi ya di masyarakat juga itu kebiasaan. Kalau di Jawa Barat gitu, kalau kita lewat punten, bari sambil membungkuk. Itu hal yang wajar. Itu adalah bentuk atau cara seorang menghormati sosok sosok yang berilmu yang dia hormati, baik itu kiai atau menghormati orang yang lebih tua dari dia. Itu adalah hal yang wajar. Lalu dalam program itu dia nyinyir juga soal kiai yang, jadi dalam antrian itu ada masyarakat yang cium tangan lalu sambil menempelkan amplop, ngasih uang. Saya sampai bingung, itu salahnya di mana? Ada masyarakat ngasih uang ke kiai, ke ulama, ngasih uang, ngasih salam tempel gitu. Ya ngasih aja gitu, ngasih hadiah. Salahnya di mana? Apa seorang kiai tidak boleh menerima amplop, tidak boleh menerima uang? Kan ada orang yang mau ngasih, terus kita terima, itu kan wajar. Justru kalau kita tolak itu gak enak. Kita yang gak enak gitu kalau menolak. Ya mungkin kan masyarakat ada yang melihat sosok kiai, sosok pimpinan pondok pesantren yang siang malam dia mengajar santri, mengurus santri. Dia berpikir bahwa si sosok ini, si kiai ini, ulama ini tidak bisa
maksimal dalam mencari atau dalam bekerja seperti orang-orang yang tidak mempunyai santri atau tidak mempunyai pondok pesantren, atau ya seperti orang-orang yang tidak mempunyai kewajiban untuk mengajar santrinya. Ada seseorang yang menghabiskan waktunya untuk memberikan ilmu, untuk mendidik anak-anak siang malam, kan gak bisa gitu, gak bisa maksimal dalam menjalankan sebuah pekerjaan atau mencari uang. Lalu ada masyarakat yang ngasih uang, ngasih hadiah berbentuk uang. Bahkan ya kiai itu, ulama itu bukan hanya kepada santri, tetapi kepada seluruh masyarakat. Kita tahu di masyarakat Muslim, khususnya warga NU, dari sebelum kita lahir, dari seorang ibu yang mengandung, dari dalam kandungan sampai lahiran, sampai dia nikah, sampai dia punya anak lagi, sampai dia dikuburkan, selalu butuh kepada ulama, selalu butuh kepada kiai, selalu butuh kepada ustadz. Mulai dari kalau kebiasaan warga NU kan 4 bulanan, ketika hamil 4 bulanan, 7 bulanan, terus ketika lahir ada syukuran, terus ada marhabaan. Lalu ketika anak itu sudah tumbuh, kalau laki-laki kan disunat. Setelah sunat, memang sunat ke dokter, tapi kan setelah sunat itu ada syukuran lagi. Lalu ketika anak itu tumbuh dewasa, ketika nikah dipanggil lagi kiainya, butuh kepada ulama, sampai anak itu yang tadinya nikah mempunyai anak lagi, manggil lagi kiai. Lalu ketika dimakamkan kita butuh kepada ulama, butuh kepada ustadz, butuh kepada kiai. Lalu kalau warga NU setelah dimakamkan, kan sebelum makam dimandikan, dikafankan, disolatkan, itu kan perlu peran kiai, perlu peran ustadz. Setelah itu, setelah dimakamkan, kalau warga NU ada tahlilan 1-7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, nanti ada haul. Masyarakat menyadari itu, lalu dia ingin memberi hadiah kepada kiai. Terus dianggap salah. Lalu dalam program tersebut bahkan kiai turun dari mobil, memang mobil mewah, mobil Alphard, dinyinyirin. Oh, gara-gara dikasih amplop itulah kiai tambah kaya. Gara-gara diberi uang lah oleh masyarakat, kiai makin kaya, makin sugih. Jadi gimana? Kayak serba salah gitu. Jadi kiai itu kayak yang serba salah. Kayak kalau punya harta banyak, jadi kaya raya, seperti yang tidak boleh gitu, dinyinyirin. Ada kiai yang hidup sederhana, terus dijadikan contoh. Tuh lihat, jangan nyantri, jangan pesantren, apa madesu. Dia tuh kiai itu, dia pesantren dulunya. Sekarang hidupnya sederhana. Ada kiai yang kaya. Apa kiai? Katanya ulama. Katanya harus hidup sederhana kayak Nabi, tapi dia kaya raya, punya mobil. Jadi
ulama itu harus gimana? Harus kaya atau harus sederhana? Harus kaya atau harus miskin? Jadi serba dinyinyirin gitu. Lalu dalam program tersebut ada santri dan santriwati yang lagi beres-beres rumah kiai, beres-beres rumah kiai. Bahkan sebelum acara itu, beres-beres atau membereskan rumah kiai ini dianggap perbudakan. Sangat miris. Dianggap perbudakan. Gini ya, kewajiban mendidik seorang anak itu ada di orang tua si anak ini. Ketika orang tua ini merasa tidak mampu untuk mendidik, khususnya agama, mendidik pendidikan agama, lalu dititipkanlah si anak ini ke orang yang mampu, kepada kiai, kepada ustadz, pondok pesantren. Dia hidup di sana, dia makan di sana, dididik di sana, segala perilakunya diperhatikan di sana, dituntun supaya tetap ada di jalan yang benar. Lalu si anak ini disuruhlah oleh kiai ini, oleh gurunya, tolong bersihkan rumahnya, tolong pelkan atau sapukan, tolong sapuin dong rumah misalkan. Apakah pantas disebut perbudakan atau disebut pembantu gitu? Rasanya tidak adil gitu. Itu sama kayak gini, anak ketika disuruh oleh orang tuanya disuruh ngepel, disuruh beres-beres, apakah itu juga bentuk perbudakan? Enggak kan? Justru kita di pesantren disuruh beres-beres, ngepel, sapu-sapu atau masak segala. Itu kan buat bekal kita juga, buat bekal santri juga. Ketika keluar dari pesantren, ketika lulus dari pesantren, dia udah bisa beres-beres, dia udah bisa masak. Ketika dia langsung keluar atau lulus langsung nikah, misalkan ada santriwati keluar atau lulus dari pesantren langsung nikah, kan dia udah punya pengalaman selama di pesantren. Dia suka masak, dia suka beres-beres. Misalkan di sekolah ada piket beres-beres, karena suka ada jumsih ya, yang bukan hanya kelas dia doang gitu yang diberesin, tetapi semua lingkungan sekolah, termasuk ruangan, misalkan wilayah yang dekat dengan ruangan guru. Apakah itu juga perbudakan? Ya enggak kan? Apalagi kalau ada pesantren yang memang full gratis. Gak ada pendaftaran, gak ada uang pendaftaran, gak ada apa. Full gratis. Dia dididik di sana, dikasih makan oleh gurunya, dididik oleh gurunya, dikasih tempat tinggal oleh gurunya. Lalu ketika anak itu disuruh, apakah itu bentuk perbudakan?
Ya enggak lah. Lalu kemarin di pesantren apa itu yang rubuh, ada santri-santri yang ikut ngecor. Itu juga dipermasalahkan. Padahal itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Oh, cina itu gak ada pengaman. Saya rasa kita kalau bangun rumah, kalau kita orang biasa bangun rumah, lalu manggil tukang, misalkan tukangnya itu tetangga-tetangga kita. Ketika ngecor itu kita kan lebih butuh banyak orang, gak ada tuh pakai pengaman. Emang udah kebiasaan, udah kebiasaan. Memang lebih bagus, lebih baik kalau ada pengaman. Dan kalau memang ada salah satu atau ada pesantren atau ada kiai, ada ustadz yang melakukan kesalahan, misalkan ada pesantren yang misalkan sesat atau gimana, misalkan ada ustadz yang misalkan cabul, kasus-kasus yang dulu kan ada kemarin-kemarin ustadz yang cabul ya, di pesantren ya gini, apakah harus digeneralisir gitu? Apakah harus dianggap semua pesantren kayak gitu? Apakah harus dianggap semua ustadz kayak gitu? Ya enggak kan? Kalau gini, kita itu di dunia ini baik dari etnis atau perkumpulan atau apalah itu pasti ada oknumnya. Misalkan ada seorang muslim eh, melakukan kejahatan, apakah bisa dinilai semua muslim itu jahat? Ya enggak dong. Ada di sebuah negara, misalkan di Indonesia, yang berbuat kejahatan, apakah bisa langsung dinilai bahwa negara Indonesia ini isinya penjahat semua? Ya enggak dong. Begitu juga pesantren, begitu juga kiai, begitu juga ustadz. Ada yang baik, memang ada yang buruk. Itu kan tergantung ke pribadinya. Oh, kan dia ustadz, dididik dari pesantren. Kalau dia sudah jadi ustadz lalu cabul, berarti kan pendidikannya yang benar. Ya gak gitu juga lah. Misalkan kalau ada pejabat yang lulusan universitas melakukan korupsi, apakah pendidikannya apa universitasnya yang gak benar? Ya enggak kan? Ya dianya aja yang gak benar. Dianya aja yang melakukan kesalahan. Saya pribadi pun pernah diam di pesantren, masuk pesantren, walaupun gak sampai yang bisa ngaji, walaupun gak lama. Tetapi selama saya di sana, belum pernah saya melihat atau belum pernah gitu guru saya menyuruh saya, kalau lewat terus bungkuk ya, kalau lewat terus bungkuk. Enggak, gak pernah. Itu emang udah kebiasaan kita aja selaku santri. Ketika dan kalau di Jawa Barat itu bukan, bahkan mungkin di Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat, itu udah kebiasaan kita dari kecil. Kalau kita lewat di hadapan orang tua, kita membungkukkan tubuh kita. Sepertinya itu udah ajaran dari kecil gitu, dari orang tua kita. Nah setelah itu muncul, rame timbul tagar boykot Trans 7 gara-gara program itu. Bahkan didatangi kantor Trans 7 studionya. Memang udah apa, terjadi mediasi, udah saling memaafkan. Dari pihak Trans 7-nya juga sudah meminta maaf. Tapi ini harus jadi evaluasi untuk Trans 7.
ter ya untuk programnya juga gitu. Karena bukan hanya program itu, ada juga kalau di Trans7 itu VOV. Tapi kalau POV itu kan dia nyinyir dulu, tapi di akhirnya narasinya itu ada semacam klarifikasi lah. Ada diakhiri dengan tapi atau mungkin. Jadi dianggap pertama dia nyinyirin dulu, yang kedua dia oh mungkin gini, oh mungkin gitu. Ya kalau ini enggak kan, program ini apa nama programnya, expose gitu kalau nggak salah, expose under sensor. Dia tuh emang nyinyir aja gitu, emang nyinyir aja. Memang di pesantren itu bukan, walaupun lembaga atau tempat pendidikan agama, tapi bukan berarti sempurna, terbebas dari kesalahan. Tetap pasti ada salahnya. Ada beberapa kesalahan atau yaitu kewajiban kita untuk mengingatkan. Misalkan contoh di daerah saya masih, kalau sekarang udah gak ngeliat sih, kemarin atau tahun-tahun kemarin itu masih ada yang santri kecil, masih kecil, SMP atau bahkan SD, SMP kayaknya, yang keliling eh, jualan kalender. Nah kalau itu untuk taraf atau umuran SMP, saya juga gak setuju, walaupun dengan dalih khidmah kepada guru. Apalagi kalau pesantrennya bayar, ada SPP atau sebagainya. Menurut saya umur segitu SD, SMP memang udah aja fokus belajar. Kalaupun ada khidmah seperti itu, ya khidmahnya yang masih di lingkungan pesantren lah, jangan sampai keluar. Kecuali kalau memang udah dewasa, umur SMA atau menjelang lulus, biasanya kan kalau di pesantren itu ketika dia udah lulus, si santri itu masih mau tinggal di pesantren 1 atau sampai 2 tahun. Itu sering dinamakan menghidmah, jadi membantu gurunya di pesantren. Nah, kalau orang-orang atau santri-santri yang udah dewasa, ya oke lah keluar gitu untuk melatih mental atau bagaimana. Tapi kalau masih kecil, masih SD, SMP, itu kan masih otaknya itu masih cepat, pertumbuhan otaknya itu masih cepat, daya tangkapnya itu masih bagus. Lebih baik difokuskan untuk belajar. Tapi kalau masih dalam lingkungan pesantren, misalkan anak-anak SMP, pesantren lagi ngebangun, datang barang bangunan gitu, misalkan gotong royong, angkat-angkat batu bata, angkat-angkat genteng gitu, misalkan dari jalan dipindahkan ke halaman pesantren, itu masih wajar gitu. Lalu masa pesantren ini kadang dalam hukuman, bukan hanya pesantren tapi pendidikan formal juga, sekolah biasa juga sering sering terjadi ketika anak itu atau santri atau murid bandel terus dihukum, lapor kepada orang tuanya gak terima, lapor polisi. Masih sering terjadi. Gak tahu, mungkin harusnya kan dari awal masuk pesantren menitipkan anaknya, pihak pesantren harus memberitahu, ini loh aturan di pesantren kita, ini aturannya, ini gak boleh ini konsep. Nah ini hukuman untuk yang melanggar.
Misalkan orang ini hukuman rendah, sedang, hukuman berat. Jadi si orang tua itu tahu ketika anak ini melanggar lalu dihukum, ketika lapor kepada orang tua udah tahu, oh itu kan udah ada hukumannya. Kan udah tahu kalau kamu melakukan itu, kamu bakal dihukum seperti ini. Jadi orang tua tahu, ya jadi gak akan lapor polisi, soalnya kan udah dikasih tahu. Nah mungkin masih banyak pesantren yang tidak memberitahu pada orang tua masalah itu. Walaupun ya kalau dulu kan walaupun nggak diberitahu, kita kalau ngelanggar dihukum terus kita lapor sama orang tua, justru kan ditambahin sama orang tua, bukannya dibela. Kalau memang kita betul kalau memang kita itu terbukti melanggar, kita melanggar aturan. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.